Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimah jamaah Majelis Ta'lim Masjid Al-Hikmah, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam ini Allah Ta'ala kembali memudahkan kita untuk mengadakan majelis ta'lim. Tentunya dengan harapan nantinya kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu tersebut nantinya akan menjadikan kita lebih mudah lagi dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimah jamaah Majelis Ta'lim rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan majelis kita masih di pembahasan tentang mendalami kalimat tauhid bagian kedua, yaitu tentang penjelasan tentang makna dari kalimat la ilaha illallah. Di kajian kita terakhir kita telah menyebutkan bahwasannya tafsiran yang hak, yang benar dari kalimat la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya ada nafi, adanya peniadaan. Tidak ada yang berhak disembah. Segala apa sembahan yang ada kita tiadakan. Kemudian di dalamnya ada itsbat, ada penetapan bahwasannya hanya Allah saja yang berhak disembah. Sembahan-sembahan yang lain semuanya adalah makhluk. Sembahan yang lain tidak punya apa-apa, sehingga sembahan yang lain adalah batil. Sembahan yang hak hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kita juga telah bahas bahwasannya orang dikatakan mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas adalah ketika seorang mengucapkannya dengan pemahaman. Kemudian orang dikatakan ikhlas mengucapkan la ilaha illallah jika mengamalkan. Orang dikatakan ikhlas mengucapkan la ilaha illallah jika dia mendakwahkan. Saudaraku sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Orang yang ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah adalah orang yang dijamin pasti masuk surga. Pahami, amalkan dan juga lanjutkan dengan mendakwahkan kalimat tauhid tersebut. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, demikian juga sudah kita kaji bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu bersemangat. Beliau ingin menyampaikan kalimat tauhid ini sampai di detik-detik akhir kehidupan dari paman beliau. Beliau dakwahi, ucapkan bahwa pamanku la ilaha illallah. Dengannya aku akan bantu engkau di hadapan Allah. Aku akan bela di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan tentang betapa pentingnya kalimat la ilaha illallah. Di pembahasan yang lalu juga kita telah sebutkan terkait dengan orang-orang musyrik yang didakwahi oleh Nabi. Mereka itu faham betul tentang kalimat la ilaha illallah, apa itu maknanya, sehingga mereka menolak mentah-mentah ketika didakwahi oleh Nabi. Ucapkan la ilaha illallah, mereka tolak. Karena apa? Konsekuensinya berat bagi mereka. Harus meninggalkan Tuhan-Tuhan yang mereka agungkan, yang mereka sembah. Mereka tidak mau.
Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah kita akan lanjutkan kita akan sebutkan di sini penulis menyebutkan waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah, rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, siapa saja yang sudah berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan kufur kepada sembahan-sembahan yang selain Allah. Jadi ini merupakan satu konsekuensi yang harus ada. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus mengingkari sembahan-sembahan yang lainnya. Kalau seandainya tidak, maka tidak ada manfaatnya sama sekali. Ucapan la ilaha illallah tidak ada artinya, jamaah. Saudaraku sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan kufur terhadap sembahan-sembahan selain Allah, haruma maluhu, hartanya itu menjadi haram. Artinya tidak boleh diambil hartanya. Hartanya itu terjaga. Kemudian wadamuhu, demikian juga darahnya tidak boleh dialirkan. Wa hisabuhu 'ala Allah, dan juga perhitungannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, inilah kalimat tauhid. Kalimat yang menjadikan seorang ketika mengucapkannya terjaga kemuliaannya, terjaga hartanya, terjaga darahnya, terjaga keluarganya. Namun tidak boleh seorang mengucapkan la ilaha illallah cuma harapannya itu saja. Apa yang diucapkan oleh orang-orang munafik di zaman Nabi, mereka mengucapkan la ilaha illallah. Mereka datang kepada Nabi dan berbaiat kepada Nabi mengucapkan la ilaha illallah. Namun mereka cuma hanya mengharapkan keselamatan jiwa mereka, keluarga mereka, harta mereka. Tidak lebih dari itu. Mereka tidak berharap tentang apa-apa yang ada dalam kehidupan akhirat. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, seorang muslim hendaknya mengucapkan la ilaha illallah, diyakini dengan hatinya bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Qala wa ma'nal hadis, beliau penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, makna daripada hadis man qala la ilaha illallah yang tadi kita sebutkan, anna talaffudha bisyahadah yastalzimu ay yakfura wa yunkira kulla ibadatin li ghairillah, bahwasannya pelafazan la ilaha illallah, seorang yang sudah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka wajib atasnya untuk kufur dan untuk mengingkari segala macam bentuk ibadah yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah harus beribadah hanya kepada Allah saja, tidak boleh beribadah kepada yang lainnya. Kadu'ail amwat wa talabil hajat minhum. Seperti apa bentuk peribadahan kepada selain Allah? Berdoa kepada orang mati. Orang yang sudah mati dipanggil-panggil namanya, diyakini bahwasanya dia itu sudah kedudukannya tinggi, dia bisa memberikan bantuan, bisa memberikan pertolongan dan lain sebagainya. Kemudian diminta. Ini ibadah kepada orang yang telah mati. Wa talabil hajat minhum, dan minta hajat keperluannya dipenuhi kepada mereka. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hindari perbuatan-perbuatan semacam ini. Sesungguhnya semacam ini adalah bentuk kesyirikan. Datang ke kuburan, kemudian meminta kepada yang dikubur. Yang seharusnya seorang itu berdoa kepada Allah. Orang yang meninggal, yang ada di kuburan tersebut, mereka butuh doa kita. Mereka sangat butuh doa kita. Kita minta kepada Allah agar mereka mendapatkan kelapangan di kuburnya,
agar dosa-dosanya diampuni, agar amal ibadahnya diterima. Bukan mereka itu dijadikan sebagai apa? Tempat bergantung. Ada hajat, ada keperluan, kita minta kepada mereka. Minta doa restu kepadanya, kadang-kadang seperti itu. Mau magang apa lain sebagainya gitu ya, mau barang gawe, datang kemudian minta doa restu. Mereka itu hidup di alam kubur, namun tidak seperti kehidupan kita. Mereka itu sedang mempertanggungjawabkan apa yang dulu mereka usahakan di alam dunia. Mereka nggak bisa berbuat untuk menolong anaknya, untuk menolong cucunya, untuk menolong buyutnya, nggak bisa. Menolong diri sendiri saja nggak bisa. Kita datang ke area pemakaman untuk mendoakan mereka. Kita dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berziarah kubur, tapi nggak jauh-jauh, yang dekat-dekat saja. Dianjurkan untuk apa? Agar kita ingat mati, bahwasanya kita bakal seperti mereka, bertanggung jawab atas segala apa yang sudah dikerjakan. Saudaraku sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Jadi tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, wal gharibu anna ba'dal muslimin yaqulunaha bi alsinatihim wa yukhalifuna ma'naha bi af'alihim wa du'aihim li ghairillah. Yang aneh adalah sebagian kaum muslimin, mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, bahkan sepertinya itu begitu mantap, la ilaha illallah gitu, begitu mantap, asyhadu an la ilaha illallah, begitu mantap. Namun sayang, ucapan yang keluar dari lisannya ternyata dibatalkan atau diselisih oleh perbuatannya. Doa mereka masih tertuju kepada selain Allah. Tawakal mereka kadang-kadang kepada jimat-jimat yang mereka miliki. Takut mereka kadang-kadang kepada selain Allah lebih besar daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, perbuatan menyelisih ucapan. Ini menunjukkan karena apa? Ketidakpahaman di dalam bersyahadat. Kalau paham, nggak akan seperti itu. Mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, datang kepada tukang ramal, kepada dukun dan lain sebagainya. Ini terjadi. Sekali lagi, ini akibat karena apa? Tidak memahami apa hakikat dari kalimat la ilaha illallah, apa konsekuensi ketika sudah mengucapkan la ilaha illallah tersebut. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menyebutkan di poin yang selanjutnya, di poin yang kelima, beliau mengatakan la ilaha illallah asasut tauhid wal islam. Bahwasanya la ilaha illallah itu merupakan pondasi dari ketauhidan, pondasi dari keislaman. Agama Islam ini dibangun di atas la ilaha illallah. Makanya kita dapati ketika Nabi SAW ditanya tentang Islam, apakah beliau menjawab sholat 5 waktu? Enggak. Yang pertama kali adalah antasyhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Engkau bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Satu-satunya yang berhak disembah, Allah saja. Dan engkau bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini landasan daripada agama kita. Ini yang membedakan agama kita dari agama yang lainnya. Ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Qala wa manhajun kamil lil hayat. Kalimat la ilaha illallah ini adalah metode hidup yang sempurna. Metode sempurna di dalam kehidupan. Seorang akan mendapatkan kebahagiaan
seukuran dengan pemahamannya terhadap kalimat la ilaha illallah. Orang bisa bahagia di dunia dengan kebahagiaan hakiki ketika dia merealisasikan kalimat la ilaha illallah. Besarnya kebahagiaan yang didapatkan oleh seorang sesuai dengan praktek tatbik daripada kalimat la ilaha illallah dalam kehidupan seorang. Ketika seorang semakin ikhlas dalam ibadahnya kepada Allah, semakin besar kebahagiaan yang didapatkan. Karena yang namanya bahagia kaitannya itu dengan iman dan amal saleh. Iman dan amal saleh itu kaitan kebahagiaan yang sebenarnya, Bapak Ibu. Kebahagiaan itu bukan identik dengan harta yang banyak, dengan kedudukan yang tinggi, pengikut yang banyak, tenar di hadapan manusia, bukan. Yang namanya kebahagiaan hakiki adalah kebahagiaan yang ketika seorang sudah mendapatkannya nggak terpisah dari kehidupannya. Meskipun dia mati, dia tetap bahagia. Meskipun dia di atas keranda, dia bisa bahagia. Meskipun dia sudah di liang kubur, dia tetap bisa bahagia. Itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Dan itu hanya bisa didapat dengan iman dan amal saleh. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalimat la ilaha illallah merupakan pokok daripada pokok keimanan. Maka semakin seorang memahami la ilaha illallah, semakin besar kebahagiaan yang akan dia dapatkan dalam kehidupannya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya yatahaqqaqu bitawjihi kulli anwa'il ibadah lillah. Kalimat la ilaha illallah itu akan terrealisasi, akan terwujud dengan mempersembahkan semua bentuk ibadah hanya kepada Allah. Jadi kalimat tauhid ini akan terrealisasi, akan terwujud ketika seorang semua ibadahnya ditujukan hanya kepada Allah. Ibadah yang dengan lisan. Apa saja? Di sana ada baca Quran, ada zikir, ada salam, ada baca salawat, ada doa dan lain sebagainya. Ibadah yang dengan anggota badan, ada salat, ada puasa, ada zakat dan lain sebagainya. Kemudian ibadah yang ada dengan hati, di dalam hati seorang. Ibadah berupa tawakal, berserah diri kepada Allah, kemudian cinta kepada Allah, cinta kepada apa-apa yang dicintai oleh Allah, iman kepada Al-Quran, iman kepada para nabi, para rasul dan lain sebagainya. Yang semacam ini semuanya adalah dipersembahkan kepada Allah. Tidak mengharapkan dari apa-apa yang dia laksanakan berupa ibadah kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi kalimat la ilaha illallah diwujudkan dengan mempersembahkan semua bentuk ibadah hanya kepada Allah semata. وَذَلِكَ إِذَا خَضَعَ الْمُسْلِمُ لِلَّهِ وَدَعَاهُ وَحْدَهُ وَاحْتَكَمَ لِشَرْعِهِ دُونَ غَيْرِهِ. Yaitu ketika seorang muslim dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslim tunduk kepada Allah, karena muslim artinya adalah yang berserah diri. Aslama yuslimu islaman, artinya bukan selaman selumun selamat, bukan, tetapi artinya adalah ta'ah wal inqiyad, taat dan tunduk, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi aslama adalah seorang, aslama berserah diri. Muslim adalah orang yang berserah diri kepada Allah, menyerah kepada Allah, siap diatur, siap diperintah, siap dilarang. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, namanya orang yang menyerah itu ya pasrah total. Dan nggak boleh ngenyang-ngenyang gitu ya. Orang sudah pasrah, seorang muslim itu nggak boleh ngenyang-ngenyang.
Allah mensyariatkan salat 5 waktu. Telu bae lah aja Pak, aja 5 gitu. Telu bae kenapa sih? Cukuplah salat-salat yang siang saja. Kalau subuh sama isya kan kita lagi istirahat dan juga mau istirahat gitu ya. Duhur saja sama asar sama maghrib sudahlah cukup gitu. Nggak boleh. Kalau seandainya pengen dikatakan muslim ya sudah totalitas berserah diri. Seperti gambarannya ketika seorang tentara misalnya kemudian ketangkep sama musuh, habis persenjataan, senjatanya ada tapi nggak ada pelurunya, buat apa? Ditangkap sama musuh, ini gambaran orang yang menyerah seperti ini Pak. Ditangkap sama musuh dalam kondisi kekuatannya sudah lemah, pelurunya sudah habis, cuma tinggal senapannya saja. Ditangkap sama musuh, ditodong sama senjata laras panjang sama musuh, depan, belakang, kanan, kiri. 4 orang yang nodong. Apa yang terjadi? Angkat tangan, menyerah kan? Ketika orang itu menyerah, diperintah, lepas baju. Oh janganlah, dingin banget apa enggak? Pengen urip apa orang gitu kan? Mungkinkah orang dalam kondisi seperti itu kemudian dia mengatakan, aduh saya masuk angin nanti kalau nggak pakai baju gitu? Kan nggak mungkin. Orang itu harusnya langsung ketika diperintah, lepas baju, lepas baju. Merangkak sampai pos sana depan, 500 meter, merangkak. Diperintah apa lagi? Itu sepatunya dilepas. Lepas sepatunya. Berjemur, berjemur. Dodok, dodok, ngadeg, ngadeg. Itu orang yang menyerah, berserah diri seperti itu. Demikian juga muslim. Muslim itu orang yang berserah diri, menyerahnya kepada siapa? Kepada Allah. Gak salah kalau seorang itu berserah diri kepada Allah. Tunduk dan taat kepada Allah. Itu semuanya akan membawa kebaikan kepada seorang itu sendiri. Taat kepada Allah mendatangkan pahala dan akan mendapatkan surga. Menjauhi larangan Allah juga merupakan jalan menuju surga. Subhanallah. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jangan jadi muslim yang setengah-tengah, menyerah ya totalitas. Makanya Allah Ta'ala perintahkan, masuklah kita ke dalam Islam secara kafah. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, totalitas. Jangan sampai sholat kita dengan ajaran Islam, puasa kita dengan ajaran Islam, kemudian apalagi yang pakai Islam, hajinya dengan Islam, namun kadang-kadang keyakinannya ini di sini masih ada keyakinan jahiliyah. Ada burung gagak terbang, anak wong arep mati kayak kena. Yo karuan kabian arep mati gitu. Salatnya iya pakai Islam, puasanya juga Islam, pakai jilbab juga. Tapi ketika ada kupu katanya, ya arep ana tamu sapa ya. Astagfirullah. Ini keyakinan dari mana? Bukan dari Islam yang semacam ini, jamaah. Islam itu mengatur keyakinan, Islam itu mengatur ibadah, Islam itu mengatur muamalah, hubungan dengan sesama manusia. Semuanya sudah diatur di dalam Islam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kadang-kadang lagi masih ada takut barang gawe di waktu-waktu tertentu gitu ya. Khawatir, mbok kenang apa-apa, mbok kualat. Katanya apa? Ini adalah bulan keramat. Nanti kalau menikah di bulan ini bakal tidak langgeng. Yang nikah di bulan lain aja banyak yang cerai kan? Ya, yang namanya perceraian itu ya solusi di antara solusi yang ada dalam Islam. Daripada hidup nggak nyaman, ya sudah pisahan saja. Kadang-kadang kita dapati ketika bercerai malah ini punya anak, ini punya anak. Tadinya nggak punya anak-anak, sudah lama gitu ya, nggak punya anak. Ternyata ketika berpisah sama-sama punya anak. Lebih bisa bahagia iya. Dulu pas menikah sama ini menikah dalam satu rumah tangga, ini nggak bisa lemu, ini nggak bisa lemu. Pas pisahan bisa lemu. Nyaman gitu sih.
Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi jangan sampai kita punya keyakinan yang itu diambil dari mana sumbernya gitu. Harusnya keyakinan seorang muslim ya dari Quran yang ditunjukkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dengan cara berdoa hanya kepada Allah. Doa itu ibadah jamaah. Doa itu adalah ibadah. Ad-du'a wal ibadah. Nabi SAW menyebutkan doa itu adalah ibadah. Maka tidak boleh seorang mempersembahkan ibadah atau ibadahnya itu tertuju kepada selain Allah. Ibadah itu harus hanya kepada Allah. Doa itu ibadah sebagaimana salat kita nggak boleh kecuali lillah, doa juga harus tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan semua ibadah kita itu doa. Karena di sana ada doa ibadah ya. Ibadah kita semuanya itu doa, meskipun kita nggak mau mengucapkan gitu ya. Kita puasa, kita itu lagi doa, ya Allah dengan puasa saya selamatkan saya dari api neraka, masukkan saya ke dalam surga. Kita berbakti kepada orang tua kita, kita juga berdoa kepada Allah di dalam diri kita. Ya Allah dengan bakti saya kepada ayah, kepada ibu, ya Allah mudahkanlah urusanku. Itu kan doa. Semua ibadah itu hakikatnya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahtakama li syar'ihi duna ghairihi, dan berhukum dengan syariat Allah, tidak berhukum dengan yang lainnya. Seorang muslim juga tertuntut harus mengembalikan hukum perselisihan antara seorang dengan yang lainnya kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan di penjelasan yang ke-6. Penulis menyebutkan qala Ibnu Rajab. Imam Ibnu Rajab beliau mengatakan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, al-ilahu huwallazi yuta' wa la yu'sa. Yang dinamakan dengan ilah, ilah itu adalah sesuatu yang ditaati dan tidak dimaksiati atau tidak didurhakai. Ilah yaitu Allah adalah sesuatu yang harusnya ditaati, tidak didurhakai. Sesembahan ya ditaati, tidak didurhakai. Hibatan lahu wa ijlalan, dilandasi dengan rasa takut dan juga pengagungan terhadapnya. Mahabbatan wa khaufan wa rajaan, disertai dengan cinta, rasa takut dan juga pengharapan kepadanya. Wa tawakkulan alaihi wa su'alan minhu, bertawakal hanya kepadanya dan juga meminta, berdoa hanya kepadanya. Wala yaslu hadza kulluhu illa lillahi azza wa jalla, dan semua ini tidak dibenarkan kecuali hanya untuk Allah azza wa jalla. Faman asyraka makhluqan fi syai'in min hadhihi al-umur, barang siapa yang menyekutukan atau mempersembahkan sesuatu dari hal-hal ini kepada makhluk, allati hiya min khasaisil illah, yang itu merupakan kekhususan daripada Allah, daripada ilah, daripada sembahan, kana dzalika qadhan fi ikhlasihi, dan ini merupakan bentuk celaan, merupakan bentuk celaan terhadap keikhlasan dalam mengucapkan la ilaha illallah. Jadi ketika seorang masih mempersembahkan satu bentuk ibadah kepada selain Allah, salatnya ia sudah lillah, puasanya lillah, zakatnya lillah, namun dia berdoa kepada selain Allah, hakikatnya orang ini merusak ucapan la ilaha illallah yang sudah dia ikrarkan. Orang yang masih datang ke dukun misalnya, dia hakikatnya telah masih merusak apa yang dia telah ucapkan dari kalimat la ilaha illallah. Kita lanjutkan yang setelahnya, yang ketujuh. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, talqin, tuntunlah orang yang sedang menghadapi kematian di antara kalian dengan la ilaha illallah.
فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصاب قبل ذلك ما أصاب رواه ابن Hibban fi sahihihi. Sesungguhnya orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah pasti masuk surga. Masya Allah. Yauman minad dahar, suatu saat. Wa in asaba qabla dzalika ma asaba. Meskipun dia mendapatkan apa sebelum itu, apa yang dia dapatkan? Meskipun dia masuk neraka, dia pasti akan masuk surga ketika dia mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. La ilaha illallah, Masya Allah. Ini adalah satu keistimewaan yang sangat luar biasa. Keistimewaan yang sangat luar biasa. Kebaikan dari Allah yang luar biasa. Allah berkehendak memaafkan semua dosa yang dilakukan oleh seorang hamba dengan la ilaha illallah. Amr bin As yang Nabi SAW ketika itu beliau datang disambut oleh Nabi mau berislam. Amr bin As ini kan orang yang sangat benci dengan Nabi tadinya dalam masa kekufurannya, dalam kesyirikannya, benci banget sama Nabi. Namun ketika Allah Ta'ala berkehendak membuka hatinya dengan Islam, Masya Allah, hatinya terbuka menerima Islam. Tadinya padahal yang diincar oleh Amr bin As itu ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, dibunuhnya Nabi Muhammad. Pengennya seperti itu cita-citanya. Namun qadarullah ketika Islam sudah masuk ke dalam hatinya, beliau datang kepada Nabi, menjabat tangan Nabi, beliau enggak jadi. Kemudian beliau mengatakan, saya mensyaratkan, saya masuk Islam tapi dengan syarat. Apa syaratmu, kata Nabi? Kata Amr bin As, syaratnya aku mau masuk Islam jika semua dosaku diampunkan. Maka Nabi mengatakan, amma ta'lam annal Islam yahdimu makana qablah. Apakah engkau enggak tahu bahwasanya Islam itu menghapuskan semua dosa yang telah lalu? Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak dengan seorang berikrar masuk Islam, sudah selesai semua urusan-urusan dia telah lalu. Hapus semuanya. Seperti seorang sahabat yang baru masuk Islam, kemudian dia masuk medan perang, belum pernah sujud sekalipun, belum pernah rukuk sekalipun, kemudian mati di medan perang. Subhanallah. Apa kata Nabi SAW terkait orang tersebut? Amila qalilan ujira kathiran. Orang ini amalnya sedikit tapi dibalas dengan yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akhir hidupnya husnul khatimah. Akhir hidupnya dengan la ilaha illallah. Jadi meskipun seorang itu mendapatkan siksa neraka, ketika dia memang punya tauhid, dia pasti masuk surga. Wa in asaba qabla dzalika ma asaba. Meskipun dia mendapatkan sebelumnya itu dengan apa yang dia dapatkan berupa hukuman dari Allah, tapi kalau dia punya tauhid, pasti dia akan masuk ke dalam surga. Qala wa laysat talqinu dzikru syahadah indal mayyit. Yang namanya talqin itu bukanlah menyebutkan syahadat, menyebutkan la ilaha illallah di sisi orang yang sudah mati. Bal huwa amruhu bi ayyaqul laha khilafan liman yadhunnul ba'd. Dan bahkan ini adalah perintah agar diucapkan oleh orang yang sedang sakit. Bimbing yang sedang sakit menghadapi kematian dengan la ilaha illallah. Dan ini berbeda dengan apa yang dipersangkakan oleh sebagian orang. Dalilnya adalah sebuah hadis dari Anas bin Malik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada rajulan minal ansar. Rasulullah menjenguk seorang dari kalangan ansar. Faqala ya khal, qul la ilaha illallah. Wahai khal, wahai paman. Kalau khal itu bedanya sama am, itu khal itu artinya paman dari kerabatnya ibu, itu namanya khal. Kalau am itu adalah paman dari kerabatnya ayah, saudara laki-lakinya ayah kita namanya am. Kalau saudara laki-lakinya ibu kita dinamakan dengan khal. Kemudian orang itu mengatakan ketika dipanggil, khal, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Maka orang tersebut mengatakan, akhalun am. Aku ini paman dari garis ibumu atau aku paman dari garis bapakmu gitu. Wa qala bal khal. Kemudian Nabi mengatakan bahkan engkau adalah khal, paman dari ibu, garis keturunannya ibu gitu. Wa qala,
Kemudian orang itu mengatakan, fa khairni an aqul la ilaha illallah. Apakah baik kalau seandainya aku ucapkan la ilaha illallah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, iya. Baik sekali kalau seandainya engkau mengucapkan la ilaha illallah. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini yang harus kita perhatikan. Mungkin dulu sudah saya ingatkan terkait dengan kisah Abu Talib ketika meninggal dunia. Nabi SAW membisiki la ilaha illallah. Berusahalah kita menjadi seperti Nabi SAW. Karena beliau panutan kita. Kalau ada orang berhadapan dengan ajal, berhadapan dengan kematian, tanda-tanda kematian itu sudah datang kepada orang tersebut, kita sayangi sebagaimana Nabi menyayangi pamannya. Kita sayangi saudara kita tersebut. Ada teladan yang baik dari diri Nabi SAW menyelamatkan orang yang kita sayangi, yang memberikan jasa kepada kita, selamatkan dengan apa? Mendakwahi kalimat la ilaha illallah. Selanjutnya di bagian terakhir di poin yang ke-8, beliau menyebutkan inna kalimat la ilaha illallah tanfa'u qailaha idza tabaqa ma'naha fi hayatihi wa lam yanqudha bisyirkin. Sesungguhnya kalimat la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah yang diucapkan oleh seorang itu akan bermanfaat. Kalimat la ilaha illallah yang diucapkan oleh seorang itu akan bermanfaat. Kapan? Jika dipraktekkan maknanya. Artinya seorang faham kalimat tersebut dan diterapkan dalam kehidupan. Ibadahnya semuanya tertuju hanya kepada Allah. Walam yanqudha bisyirkin, dan dia tidak membatalkan la ilaha illallah yang diucapkan tersebut dengan kesyirikan. Jadi ketika mati dalam kondisi tauhidnya utuh, tidak batal dengan syirik. Yang akan membatalkan ke du'ail amwat awil ahya al ghaibin, seperti berdoa kepada orang yang sudah mati, meminta kepada orang yang sudah mati. Awil ahya al ghaibin, atau minta kepada orang hidup tapi tidak ada di hadapan kita. Jadi kita nggak boleh minta kepada orang yang sudah mati. Kita juga tidak boleh minta kepada orang yang hidup tapi orang tersebut tidak ada di hadapan kita. Kalau lewat HP ya silahkan minta, Pak tolong transfer, laporan keadaan dan lain sebagainya, nggak ada masalah. Namun yang dimaksudkan manggil-manggil dengan mengundang seorang gitu ya, tidak dengan alat komunikasi, tapi dia punya keyakinan bahwasanya gurunya nanti akan memberikan pertolongan, disebut-sebut nama gurunya, baca wirid sekian kali, nanti gurunya bakal datang memberikan pertolongan, yang semacam ini. Dan ini ada orang-orang di tengah masyarakat kita yang mempraktekkan yang semacam ini. Beliau menyebutkan, berdoa kepada orang mati, berdoa kepada orang hidup yang tidak ada, fahiya syabihah bil wudu alladhi yanquduhul hadath. Itu sama seperti pembatal wudu. Wudu itu batal dengan hadath, sebagaimana la ilaha illallah itu batal dengan berdoa kepada selain Allah. La ilaha illallah itu ada pembatalnya. Orang mengucapkan la ilaha illallah bisa batal, hilang Islamnya ketika dia melakukan pembatal la ilaha illallah tersebut. Di antara pembatalnya apa? Berdoa kepada selain Allah, tawakal kepada selain Allah, meyakini selain Allah ada yang tahu perkara gaib. Ini juga membatalkan la ilaha illallah. Ora sebaene ilmune, ngerti kabeh kae bisa nerawang kabehan. Keyakinan yang semacam ini batal la ilaha illallahnya. Karena apa? Karena tidak ada yang tahu hal-hal yang tersembunyi kecuali Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi illallah. Katakanlah, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang di langit yang di bumi mengetahui perkara gaib kecuali Allah saja. Hanya Allah saja yang tahu perkara gaib. Adapun selain Allah tidak mengetahui sama sekali.
Saudaraku sekalian, sekali lagi la ilaha illallah bisa batal dengan tadi berdoa, beribadah kepada selain Allah sebagaimana wudu batal dengan hadas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah anjathu yawman min dahrihi yusibu bihi qabla dzalika ma asabahu." Ini semakna dengan hadis yang tadi. Siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah, maka sesungguhnya la ilaha illallah akan menyelamatkan dia. La ilaha illallah akan menyelamatkan dia yauman minad dahr, satu saat kelak. Meskipun dia mendapatkan sebelum itu apa yang dia dapatkan berupa siksaan, pasti akan masuk surga orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan tidak batal la ilaha illallahnya tersebut dengan kesyirikan. Alhamdulillah kita menyelesaikan pembahasan tentang makna la ilaha illallah di kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas menjadi bekal, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Yang intinya, marilah kita bersama-sama pahami kalimat la ilaha illallah. Praktekkan kalimat la ilaha illallah, dakwahkan kalimat la ilaha illallah. Itulah orang dikatakan sebagai orang yang ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah, salah keliru dari saya pribadi. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.